Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada saat ini ya, semua karena kebaikan Tuhan ya, bukan karena kehebatan kita. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 15, satu bagian mau kita renungkan bersama. Injil Markus pasal 15, bagaimana kita melihat kehidupan seorang yang bernama Pilatus, yang sebenarnya dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak berani berdiri di atas kebenaran. Jadi ada alasan mengapa dia tidak berani berdiri atas kebenaran, karena lebih mementingkan kehidupan orang lain atau ingin menyenangkan orang lain, dan dia sendiri tidak mau ambil risiko. Nah, kita melihat firman Tuhan di ayat pertama, Markus 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Tetapi menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ya, wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Nah, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dalam hidup ini melalui kegagalan Pilatus untuk berdiri di atas kebenaran. Ya, Pilatus tahu ya apa yang terjadi. Bahkan dikatakan dia mengerti bahwa imam-imam itu ya menghasut orang banyak. Imam-imam itu sudah bersepakat ingin ya menyesah Yesus, membunuh Yesus. Ya, imam-imam itu melakukan semua karena dengki. Ya.
karena tidak menyukai Yesus. Sementara di dalam diri Yesus tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ya. Nah, dikatakan bahwa seluruh orang-orang imam-imam, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya mereka membelenggu Yesus lalu membawanya, menyerahkannya kepada Pilatus. Nah, Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Kesalahan apa? Tidak ada kesalahan, ya. Tetapi dia didesak oleh orang banyak, ya, dia ditekan oleh orang banyak, dan akhirnya karena dia harus mengambil satu keputusan, ya kembali ya dipertanyakan kepada orang banyak siapa, apakah mau membebaskan Barabas padahal itu seorang penjahat, atau Yesus, raja orang Yahudi. Nah, orang banyak berkata Barabas lah harus dibebaskan, Yesus harus disalibkan. Tetapi kejahatan apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Yesus sehingga ia harus disalibkan? Pilatus tidak menemukannya. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus mengerti ini semua rekayasa, ya, tuduhan, kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada Yesus adalah rekayasa semua, rekayasa dari imam-imam, ahli-ahli Taurat yang memang berjuang untuk membunuh Yesus, untuk menyalibkan Yesus, ya. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 10 tadi. Jadi dia tahu kebenaran. Dia tahu apa yang terjadi, ya. Nah, tetapi Pilatus harus berhadapan dengan orang banyak. Nah, dia tidak berani berdiri di atas kebenaran. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Kalau kita bandingkan, ya, penjahat dengan orang benar, kok malah dipilih penjahat yang dibebaskan? Wah, ngeri sekali, ya. Ini orang-orang banyak menuntut supaya Barabaslah yang dibebaskan. Sementara Yesus yang adalah Tuhan, ya, harus disalibkan. Nah, memang kalau sudah berbicara mengenai kedengkian, ini luar biasa, ya. Lihat, imam-imam itu menyerahkan Yesus karena dengki, iri hati, ya. Kedengkian ini, wah, ini mengerikan. Orang yang memiliki kedengkian kepada seseorang, maka dia bisa melakukan apa saja, ya, membunuh, ya. Ujung-ujungnya yang mau membunuh sampai orang yang didengkinya itu mati, ya, supaya lenyap. Jadi imam-imam, ahli-ahli Taurat menghendaki supaya Yesus dilenyapkan. Nah, itu dari sisi imam-imam, para ahli-ahli Taurat. Ya, memang orang yang sudah dengki mau apa saja dihalalkan. Tetapi yang mau kita renungkan dalam perjalanan hidup kita adalah jangan sampai kita berada di dalam posisi seperti Pilatus, ya, yang tahu kebenaran tapi tidak berbuat kebenaran, ya. Maka di bagian lain dijelaskan ketika dia mengerti, ya, bahwa Yesus tidak bersalah, dia mulai lepas tangan, ya. Dia ambil air dan berkata kepada orang banyak, ya, dengan ini saya nyatakan saya nggak bersalah. Jadi dia cuci tangan. Nah, apakah dengan mencuci tangan kita aman? Ya, terserah kalian mau diapain Yesus, yang penting, ya, saya serahkan kepada kalian. Jadi saya nggak ikut-ikutan, ya, saya cuci tangan. Dan tidak bisa, karena kita tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, orang itu berdosa. Itu firman Tuhan katakan. Jika kita tahu kebenaran tetapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Jadi Pilatus, ya, dia telah bersekongkol juga akhirnya, ya, membunuh Yesus. Kenapa saya katakan bersekongkol? Karena dia lebih mengikuti suara orang banyak. Dia tahu kok bahwa
Yesus tidak melakukan kesalahan. Ya, tetapi karena orang-orang meminta, ya mendesak, ya daripada saya berisiko, seringkali terjadi begitu ya, daripada saya disusahkan oleh orang-orang ini, udah bebaskan aja si Barabas itu. Ayat 13, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Semakin gencar. Ya. Padahal Pilatus sendiri tidak menemukan kejahatan yang dilakukan oleh Yesus, enggak ada. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya? Loh, kalian minta supaya dia disalibkan, nah apa yang dilakukan? Pembunuhankah? Penganiayaankah? Pemberontakankah apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang semakin berkeras, apalagi sudah dihasut orang-orang lain. Ayo, teriak. Wah, teriaklah ya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah, di ayat 15 tadi. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Hati-hati ya, perbuatan kita ingin memuaskan orang lain. Ada risiko ya, kita rela mengabaikan kebenaran, menindas kebenaran demi orang banyak. Ya ini lihat ini ya. Jadi kalau Pilatus berkeras berkata, oh enggak, dia tidak ada salah. Saya sebagai orang yang mengambil keputusan hari ini harus mengambil keputusan sesuai dengan fakta. Iya dong. Lah ini dia tidak melakukan kejahatan, terus saya harus katakan ya kamu harus disalibkan. Ingat, orang yang disalibkan itu adalah penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap. Nah, memang harus terjadi demikian. Betul, tetapi persoalannya adalah Pilatus yang tahu kebenaran, kenapa tidak memegang kebenaran itu? Kalau kita nanti lihat ayat-ayat berikutnya, memang supaya genaplah apa yang tertulis, ya dia disamakan dengan penjahat. Artinya yang disalibkan itu adalah penjahat. Jadi waktu Yesus disalibkan, ya dia disalibkan dengan para penjahat. Ya ada penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Itu tercatat dengan jelas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika dalam perjalanan hidup ini diperhadapkan kepada kita pilihan seperti apa yang dialami oleh Pilatus, apa yang kita lakukan? Jujur, apa yang kita lakukan? Seringkali kita hanya mau memuaskan hati orang banyak, bukan? Dan mengabaikan kebenaran. Bukan hanya sekedar mengabaikan kebenaran, tapi menindas kebenaran. Kebenaran itu kita abaikan, padahal kita tahu, ya sama seperti Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan. Waktu dia bertanya kepada orang banyak, apakah kejahatannya sehingga dia harus disalibkan? Setimpalkah? Apa coba? Kan tidak ada. Tapi yang lain berkata, salibkan. Kita lihat tadi kan kedengkian, kemarahan ahli-ahli Taurat, imam-imam, ya mahkamah agama. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang begini, ini sedikit kita melihat ada di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau membangun ya tempat-tempat hiburan, ya tempat-tempat yang nggak bener lah ya kan secara agama, itu bebas, ada izinnya. Nah, misalnya, kalau membangun tempat doa, ya mana nggak dikasih izin. Nah ini kan terbalik, bukan? Ya demi menyenangkan orang-orang dunia, ya izin diberikan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan izin nggak diberikan. Ini kan aneh bin ajaib. Nah tapi itulah fakta. Ya untuk kebenaran tidak berani berbuat. Ya bahkan untuk kebenaran itu dia rela mengabaikan ya apa yang dia tahu. Seperti Pilatus, dia tahu sebenarnya kebenaran itu, dia tahu bahwa dia harus membela Yesus. Kalau dia mau jujur dan berani, dia harus berkata, saya tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus yang setimpal dengan apa yang kalian tuduh. Ya, kalian mau supaya dia disalibkan? Tidak ada sama sekali. Dan hari ini saya mau berkata, bebaskan dia. Mestinya begitu dong. Lepaskan Yesus. Dia tidak
layak menerima hal seperti itu. Harusnya begitu, tetapi dia harus jaga posisinya. Lihat, dia harus jaga supaya dia tetap posisinya ya sebagai wali negeri itu, supaya dia disenangi oleh orang-orang. Ya kira-kira beginilah, supaya kita terpilih nanti ya dengan posisi yang bagus, tidak mundur. Nah, kita mulai senangkanlah hati orang banyak. Padahal orang yang menuduhkan atau membawa kasusnya kepada kita kira-kira adalah mereka sejahat kok, mereka yang salah. Tapi kita coba benarkan mereka demi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berani berdiri di atas kebenaran. Apapun risiko, apapun taruhannya, jabatan kita, posisi kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Jika kita tahu kebenaran, berdirilah di atas kebenaran. Katakan apa yang seharusnya kita katakan. Tapi akan mengalami siksaan nanti, akan mengalami penderitaan, tidak disukai orang banyak. Nah, bagaimana kalau dirajam, dilempari dengan batu? Wow, ngeri juga ya. Padahal kalau kita bilang ya oke deh, kalian yang benar, selesai, aman kita. Tapi apakah dengan mengamankan diri sendiri kemudian benar-benar kita aman? Tidak. Hari ini mungkin kita mengamankan diri sendiri, tapi besok-besok apakah kita bisa mengamankan? Kalau Tuhan tidak memberikan ya ketenangan, kedamaian atau perlindungannya kepada kita, siapa yang bisa melindungi kita? Enggak ada. Orang banyak tidak bisa. Ya. Nah, Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu sehingga ia membebaskan Barabas. Jadi lebih mengikuti keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi kita mau berkata, dunia saat ini sedang dalam situasi seperti itu. Orang-orang ingin menyelamatkan diri sendiri. Orang-orang ingin ya menikmati secara dunia, tidak berani bertanggung jawab, tidak berani berdiri di atas kebenaran, tidak siap menghadapi risiko. Tetapi kita tidak boleh larut dengan situasi itu. Kita tidak boleh menyatu dengan dunia yang seperti itu. Tetapi kita harus menyatu dengan Allah, menyatu dengan kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, kita mau berdiri di atas kebenaran dan kita mau melakukan kebenaran itu. Amin. Bapak Ibu, amin. Wow, ini luar biasa. Ini sedang terjadi saat ini. Ya, untuk menyenangkan pimpinan, untuk menyenangkan ya orang-orang lain. Wah, kita berkompromi sudah. Ya, tidak apa-apalah. Ya, enggak enak ya. Nanti kalau kita terlalu vokal enggak disukai. Enggak enak lah ya. Jadi udah diam aja deh. Ya udah ikutin aja, penting aman. Wah, ini satu sikap yang tidak benar. Ya kalau memang kita harus vokal demi kebenaran, ya vokal aja. Ya, hanya memang caranya yang benar ya. Jadi kita menyatakan kebenaran harus dengan cara yang benar pula. Jangan kita menyatakan kebenaran dengan cara yang negatif. Ya orang nggak mau terima dong. Ya tapi kalau kita berdiri di atas kebenaran, menyatakan kebenaran, vokal dalam hal kebenaran dengan cara yang benar. Ya ini yang berkenan kepada Tuhan. Loh, tapi risikonya apa? Wah, kita nanti dibenci, kita nggak disukai, kita diusir, kita dijatuhkan jabatan kita. Iya, nggak apa-apa. Tetapi Tuhan ya melihat kita dan Tuhan akan memberi penghargaan kepada kita. Amin. Tuhan akan memperhitungkan. Untuk itu mari kita terus hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tetap mempertahankan kebenaran, menyatakan kebenaran. Jangan berkompromi dengan dosa. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab hanya demi keselamatan diri sendiri, rasa aman, rasa tenang. Ya, itu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita siap mati demi kebenaran, maka tindakan inilah yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita bersyukur
diingatkan oleh Tuhan untuk terus berani berdiri di atas kebenaran, melakukan hal yang benar, dan kita akan menunaikan doa-doa kita. Apapun pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita nyanyikan satu.